kami ini namanya Abdels Onesiforus. Dia ganteng dan ini dia anak kami yang kedua, Jessica Priska. Jessica Priska ini yang sakit kemarin, puji nama Tuhan lah dia sudah mulai pulih sekarang. Dan anak kami yang ketiga ini dia, saudara. Pas ini supaya terang apanya. Anak ketiga namanya Yefta Priskila, dan inilah ibu gembala, saudara. Jadi kami di sini sudah melayani sekitar 9 tahun. Demikian saudara perkenalan kita. Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, ketemu lagi dengan saya Eri Aryani pada program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini dibuat untuk membantu para hamba Tuhan yang terpanggil di dalam melakukan tugas pelayanan untuk menggenapi amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus, khususnya hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota kecil atau di desa-desa. Puji nama Tuhan, hari ini telah hadir bersama dengan kita di Zoom meeting ini Bapak Pendeta Raimundus Sabet Uyake dari GPDI El Shaddai, Dusun Ugai, Desa Madoba, Siberlut Selatan, Mentawai, Sumatera Barat. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Pendeta Raimundus. Shalom, shalom. Shalom Bapak Pendeta, puji Tuhan. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Kabar baik, puji Tuhan sehat. Luar biasa, kita percaya bahwa perlindungan Tuhan atas kita semua ya Pak. Puji nama Tuhan Bapak, kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Raimundus sudah hadir bersama dengan kami di Living for Christ Indonesia untuk berbagi cerita kepada kita semua tentang pelayanan Bapak, suka duka yang Bapak alami di dalam pelayanan. Nah, pertanyaan yang kami mau tanya kepada Bapak Pendeta, bagaimana Pak awal mulanya Tuhan memanggil Bapak untuk melayani di ladang Tuhan di Mentawai ini? Nah, visi misi apa yang Tuhan taruh di hati Bapak? Silakan Pak cerita buat kita semua. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Jadi saya akan cerita seperti ini. Pertamanya saya menonton televisi dan saya melihat seorang pendeta mendoakan orang yang kena petir dan dia sembuh. Jadi akhirnya saya penasaran dengan itu karena saya tidak pernah punya pengalaman dan melihat seperti itu. Nah, jadi saya coba bertanya dan saya telepon, akhirnya saya disuruh untuk masuk sekolah Alkitab tempat pertanyaan yang lebih. Masalahnya saya latar belakangnya orang, jadi tidak tahu dengan itu. Belum lagi saya ini adalah orang Mentawai pedalaman di salah satu tempat yang tidak dijamah Alkitab, yang tidak dijamah oleh penginjil. Nah, singkat cerita, begitu saya masuk sekolah Alkitab, banyak yang saya ketahui di sana. Nah, ketika saya banyak mengetahui di sana, saya terpikir dengan teman-teman saya yang ada di sana, di kampung saya, ternyata mereka juga banyak tidak mengetahui seperti saya. Nah, sehingga saya berpikir ketika saya sudah mengetahui kebenaran itu, nah orang kampung saya, keluarga saya harus juga mengetahui kebenaran itu. Maka itu yang membuat saya untuk menjadi gembala di sana, memberitakan firman Tuhan di sana supaya mereka tahu firman Tuhan seperti saya mengetahuinya. Karena saya ini adalah orang Mentawai pedalaman yang tidak pernah dijamah atau diajarin kebenaran firman Tuhan. Hidup kami berbaur kepada animisme, percaya kepada roh halus. Jadi itu sebabnya saya sekarang itu melayani di daerah saya itu supaya mereka mengetahui firman seperti saya, terlebih diselamatkan seperti saya. Jadi Amin. seperti itu Bu singkatnya. Wah, puji Tuhan ya Pak Pendeta Raimundus ya. Berarti ini memang kerinduan Bapak untuk melayani di mana Bapak menjadi berkat di tempat kampungnya Bapak Pendeta sendiri ya. Itu terjadinya tahun berapa Pak Bapak mengalami? Tahun 2009 Bu. 2009.
2009, iya. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan pakai Bapak ya. Nah Pak, tentunya sebuah kampung atau desa yang belum didatangi penginjil, yang belum terjamah oleh kebenaran firman ya, sehingga Bapak membawa terang firman Tuhan itu ke kampung Bapak. Nah tentunya Bapak akan mengalami namanya tantangan ya Pak ya. Iya, Pergumulan. Ya, bagaimana Pak bisa ceritakan bagaimana pergumulan dan tantangan yang Bapak alami waktu melayani Tuhan di sana? Oke, baik. Begitu saya masuk di sana, kita mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai berbicara tentang Alkitab. Nah, di sana sesuatu hal yang baru bagi mereka. Mereka bilang saya orang gila gitu. Ini dari mana satu lagi orang gila menceritakan seperti yang tidak kita kenal gitu. Nah, singkat cerita, ketika saya terus memaksa bahwa ini suatu kebenaran dan ini adalah keselamatan, mereka mulai sangat panas dan akhirnya menolak saya gitu, Bu. Mereka pulangkan saya bahwa ini ada salah satu orang yang ngawur katanya. Jadi tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan supaya bagaimana caranya supaya mereka menerima kebenaran itu. Nah, sampai sekarang masih begitu karena hidup di sana yang tempat kita pelayanan itu berbaur kepada animisme, percaya kepada roh halus. Jadi terlebih mereka percaya kepada roh halus dibandingkan ketika kita masukkan kebenaran firman Tuhan ini. Pelayanan kita sedang digoncarkan seperti itu, Bu. Jadi maka saya butuh bantuan kita semua, membantu saya sendiri untuk mendorong saya menyampaikan kebenaran itu. Dan saya meminta kepada teman-teman semua supaya kalau ada program kita bikin seminar setiap bulan, KKR setiap bulan di sana, begitu Bu. Seperti ini saya minta terus supaya ada KKR deh. Kadang-kadang itu ada yang berani, ada yang tidak gitu loh. Karena juga terkait masalah waktu, transportasi, masalah keuangan mereka juga itu alasan mereka. Ketika saya minta mereka untuk datang di sana, lalu mereka bertanya bagaimana medan jalannya. Jadi saya bilang di sana itu tidak ada mobil, tidak ada kereta, paling bisa jalan kaki gitu. Jadi ada teman-teman dari Jakarta, mereka merasa waduh keberatan seperti itu. Belum lagi berbicara keuangannya ketika kita berbicara transportnya berapa gitu loh. Jadi ada satu-satu, kadang juga 1 tahun itu tidak ada yang datang kunjungan di tempat kita. Karena ya, tempat kita itu sangat sulit, daerah yang sangat sulit sekali. Sulit sekali dijangkau. Alat komunikasi tidak ada via telepon biasa tidak ada. Ini saya dapat jaringan informasi WA, kadang saya naik gunung harus jalan 4 km. Naik bukit harus jalan 1 kilometer gitu. Maka pakai WA atau apa, kadang saya masih ragu-ragu Bu, masih bingung-bingung. Apalagi pakai Zoom begini, saya kurang paham gitu. Ini tentunya Bapak mengalami tantangan yang tidak mudah karena dari sebuah desa yang masih animisme, dinamisme, yang masih percaya kepada roh nenek moyang. Dan tiba-tiba Bapak datang dengan bawa kebenaran firman di tempat itu, pasti kami bisa merasakan bagaimana tantangan yang Bapak hadapi. Tentunya di dalam hal ini Bapak pasti mengalami satu pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan tentunya. Mungkin pengalaman-pengalaman di mana Bapak dinyatakan oleh kebenaran firman lewat tanda-tanda mukjizat yang menyertai Bapak pada saat Bapak memberitakan Injil. Ya tentunya pasti ada pengalaman seperti itu. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit pengalaman yang sangat mengesankan bersama dengan Tuhan dalam pelayanan Bapak pada saat menghadapi tantangan seperti ini. Silakan Pak Pendeta. Iya. Begitu kita mengalami tantangan seperti itu, di tengah-tengah keramaian seperti itu, di tengah-tengah kehangatan seperti itu, kita didatangi dengan beberapa orang sakit. Lalu diantaranya orang sakit itu kita doakan mereka sembuh. Dan itu menjadi satu kesaksian yang hangat di situ. Lalu belum lagi kita berdoa kepada orang kesurupan. Mereka sembuh. Dan itu ada beberapa menjadi percaya
tetapi ada beberapa mereka justru menjadi panas sekali. Ini dari mana lagi roh yang mengalahkan kita begitu. Jadi ada satu kebahagiaan, ada satu sukacita kalau itu ada beberapa terima keselamatan itu, tetapi juga ada yang tidak terima, justru mereka merasa dilawan gitu. Tuhan Pak, kuasa Roh Kudus yang menyertai Bapak lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, maju terus Pak. Tuhan pasti menyertai dengan tanda-tanda mujizat, dan kita percaya bahwa firman Tuhan akan semakin tersebar di desa Pak Pendeta Raimunus. Nah, sekarang ini Bapak kira-kira sudah berapa kakak Pak? Untuk sekarang 7 kakak yang mengikuti kita, yang jadi jemaat kita. Iya, 7 kakak Bu. Luar biasa ya Pak. Iya. Nah Pak, mengenai pelayanan Bapak tentunya tantangan selain daripada yang Bapak ceritakan, ada juga tantangan mungkin mengenai keuangan, ekonomi, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, dan juga mungkin rumah tangga. Itu bagaimana Pak Bapak menyiasatinya dan hal ini? Yang berbicara yang seperti itu Bu, sering kami tutupi sebetulnya sebagai hamba Tuhan yang melayani di pedalaman. Jadi ketika kami ditanya bagaimana kita, luar biasa dipelihara Tuhan, betul, dipelihara Tuhan. Tetapi sebetulnya kami seperti saya lah Bu ya, saya tidak ada keuangan, kita berbicara dari kolekte, perpuluhan, itu nggak ada Bu. Karena gereja GPDI itu sumber keuangannya itu adalah persembahan dan kolekte dan perpuluhan. Kalau di tempat saya itu tidak ada. Jadi selama ini Bapak tidak punya pekerjaan sampingan, hanya menginjil saja di sana ya Pak Pendeta Raimunus. Tapi percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kebutuhan Bapak, mencukupkan kebutuhan Bapak, rumah tangga dengan segala kekayaan dan kemuliaan daripada Tuhan ya Pak. Tetap setia dan semangat ya Pak Pendeta. Nah, pertanyaan terakhir Pak Pendeta, saya mau tanya, apa yang menjadi kerinduan dan harapan Bapak ke depan di dalam pelayanan Bapak? Pastori kami seperti ini. Ini kondisi pastori kami, saudara. Lantainya seperti ini. Lantai ini seperti ini, saudara. Kamar kami seperti ini kondisinya. Di sini kalau pas hujan bocor, saudara, maka di sini kami sediakan ember sama baskom. Jadi saudara, kami mohon bantuan supaya ini kita ganti dengan pipa 12 meter. Dia perlu 3 batang. Di 12 meter 3 batang sekitar 500.000, saudara. Dinding pastori kami seperti ini, dan di sini kami pakai atap, saudara. Atap rumbia. Ini saudara. Seperti ini kami pakai atap rumbia karena papan tidak ada, uang kita tidak ada untuk beli papan. Jadi di sini kami hitung-hitung butuh sekitar 2 kubik papan. Harga papan 1 kubik 1.500.000 untuk di sini, saudara. Jadi kami memohon bantuan sama teman-teman yang ada di Jakarta, hamba-hamba Tuhan, supaya ini bisa bantu kami dalam hal doa dan dana, saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Saya berharap itu di situ dalam pelayanan ini dia maju gitu. Majunya itu sekarang kerinduan saya di pelayanan kita itu bisa dibuka sekolah, Bu. Jadi kenapa saya rindu bisa dibuka sekolah? Karena saya punya jemaat rata-rata tidak ada pendidikannya, Bu. Termasuk saya. Saya tidak ada pendidikan saya. Jadi saya tidak sekolah. Lalu hanya kerinduan saya saja untuk menenangkan jiwa. Saya berani dengan modal percaya untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi ketika saya beritakan firman Tuhan, kita sampaikan Injil, orang-orang yang pendidikannya kurang,
itu sangat sulit menerima Injil itu, Bu. Sangat susah dia mengerti. Jadi maka saya rindu dalam pelayanan itu digandengi, dibaringi dengan ada sekolah. Baik itu sekolah dimulai dari TK, ada SD, SMP, SMA. Yang jelas itu kita mulai dari sekolah. Jadi kami sedang berdoa supaya nanti ada donatur, ada yayasan, ada teman-teman yang rindu bantu pelayanan kami, bekerja sama kita mendirikan sekolah bergandeng dengan gereja ini. Baik, puji Tuhan. Iya. Jadi kebutuhan Bapak ini untuk pendidikan juga ya Pak, selain gereja, penginjilan. Iya. Jadi ada kebutuhan pendidikan juga untuk desa di Iya. mana Bapak melayani. Kita percaya Pak, Tuhan akan mendengarkan segala kerinduan dan harapan Bapak ke depan ya Pak Pendeta. Terima Iya. kasih Bapak Pendeta Raimundus yang hari ini sudah berbagi cerita dengan kami di Living for Christ Indonesia. Kami doakan pelayanan Bapak diberkati, disertai dengan kuasa, dan segala kebutuhan Bapak dicukupkan, dan keluarga Bapak juga diberkati. Terima kasih Iya. Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak cerita dari Bapak Pendeta Raimundus, bagaimana suka duka di dalam pelayanan beliau, dan bagi saudara yang terbeban, tergerak untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Raimundus, saudara bisa mentransferkan persembahan kasih saudara kepada rekening bank yang tertera di layar kaca saudara. Percayalah bahwa setiap pemberian untuk mendukung pekerjaan Tuhan, segala persembahan saudara tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan akan membalas dengan berkat berkelimpahan. Demikian program Living for Christ hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan komen untuk mendukung pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan di kota kecil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.